Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang berjudul pembentukan paragraf. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kak Putri. Kepada Kak Putri, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Maya sebagai moderator. Saya akan membaca pengertian paragraf. Jadi paragraf adalah kumpulan kalimat yang tersusun rapi, saling berkaitan, dan membentuk satu kesatuan pikiran atau ide utama dalam sebuah tulisan. Paragraf biasanya dimulai dengan kalimat yang mengandung gagasan pokok, yaitu kalimat utama, dan dilanjutkan dengan kalimat-kalimat lain yang menjelaskan, menguraikan, atau mendukung gagasan pokok tersebut, atau bisa disebut kalimat penjelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Kak Putri. Selanjutnya untuk materi kedua, yaitu fungsi paragraf yang akan dibacakan oleh Kak Indi Tria Maulana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kami sebagai moderator. Saya baca fungsi paragraf. Paragraf memiliki peranan penting dalam proses penulisan, baik dalam karya ilmiah, esai, artikel, maupun dalam bentuk tulisan lainnya. Tanpa paragraf, sebuah tulisan akan sulit dipahami, karena informasi yang disampaikan tidak terstruktur dengan baik. Cukup, Ramaya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya ada materi ketiga yang berjudul persyaratan yang baik dan benar mengenai paragraf. Kepada Kak Halimah, saya persilakan. Kak Halimah? Kak Halimah sepertinya sedang tidak siap ya, belum siap. Ya sudah, diganti oleh Kak Fadli. Kepada Kak Fadli, saya persilahkan, boleh? Baik, terima kasih buat moderator. Persyaratan yang baik dan benar mengenai paragraf ialah paragraf yang baik dan benar harus memenuhi beberapa syarat utama. Pertama, kesatuan ide atau inti, di mana semua kalimat adalah paragraf harus mendukung satu gagasan produk yang jelas. Kedua, yaitu kalimat dalam paragraf harus terhubung secara logis dan mengalir dengan baik. Ketiga, paragraf harus lengkap, kompeten dengan kalimat utama yang diikuti kalimat penjelas yang memperjelas ide pokok. Terakhir, paragraf harus mematuhi kaidah tata bahasa yang benar dan memiliki format yang teratur, seperti penulisan alinea yang menjorok ke dalam pada baris pertama. Terima kasih buat moderator. Ya, baik. Selanjutnya, terima kasih kepada Kak Fadli. Selanjutnya ada slide 4 yang akan dibacakan oleh Kak Ani. Untuk Kak Ani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan membacakan materi keempat, yaitu tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Dan yang terakhir, paragraf interatif. Saya kembalikan kepada moderator. Sebentar, Kak. Terima kasih kepada Kak Ani. Selanjutnya, materi kelima akan dibacakan oleh Kak Alimah. Apakah sudah siap?
Siap, baik. Terima kasih, moderator. Jenis-jenis paragraf berdasarkan isi atau tujuan penulis. 1. Paragraf narasi. 2. Paragraf deskripsi. 3. Paragraf eksposisi. 4. Paragraf argumentasi. 5. Paragraf persuasi. Baik. Terima kasih kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Lima sebagai pembaca materi yang ke-5. Selanjutnya ada materi tambahan untuk yang dibaca Kak Ruri? Boleh Kak Ruri, silahkan sebelum saya bacakan kesimpulannya. Kak Ruri, apakah sudah siap? Materi tambahan yang mungkin diambil dari makalahnya ya, Kak. Oke, dilanjut. Sepertinya Kak Ruri belum siap. Baik, paragraf dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal termasuk letak kalimat utama, deduktif, induktif, campuran, tujuan narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan cara penulisan cerita, penjelasan, dukungan. Pemahaman terhadap jenis-jenis paragraf membantu penulis dan pembaca memahami struktur dan tujuan tulisan secara lebih efektif. Penjelasan tambahan. 1. Berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf deduktif, kalimat utama, gagasan utama berada di awal paragraf, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelasan atau pendukung. Paragraf induktif, kalimat utama berada di akhir paragraf setelah kalimat-kalimat penjelas atau pendukung. Paragraf ini biasanya berisi bukti atau contoh yang mengarah pada kesimpulan paragraf. Campuran deduktif induktif. Kalimat utama muncul di awal dan di akhir paragraf dengan sedikit modifikasi kata atau phrase. Berdasarkan tujuan. Paragraf narasi. Tujuannya untuk menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian secara kronologis. Seringkali menggunakan gaya bahasa yang imajinatif. Paragraf deskripsi berfokus pada menggambarkan objek, tempat, atau orang secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan apa yang digambarkan. Paragraf eksposisi menjelaskan atau memaparkan informasi secara objektif dan jelas, sering digunakan dalam tulisan ilmiah atau buku pelajaran. Paragraf argumentasi berusaha meyakinkan pembaca dengan menyajikan argumen, bukti, dan fakta untuk mendukung suatu pendapat atau gagasan. Paragraf persuasi tujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu atau mengubah pendapatnya tentang suatu hal. Oke, baik, cukup Kak Amir. Selanjutnya materi tambahan yang ketiga akan dibacakan oleh Kak Ruri. Oke, baik. Silakan. Selanjutnya yaitu berdasarkan cara penulisan paragraf penjelas, yaitu menggunakan penjelasan untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa suatu terjadi. Sering digunakan dalam proses atau fenomena. Paragraf contoh memberikan contoh-contoh untuk mendukung atau mengilustrasikan gagasan utama. Paragraf dukungan yaitu menyediakan bukti atau data untuk mendukung argumen atau pendapat. Baik. Sepertinya sudah cukup. Ya, baik, terima kasih Ruri sebagai pemateri terakhir. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari PPT yang sudah kita buat ini, yaitu
Paragraf merupakan satuan terkecil dalam sebuah tulisan yang terdiri atas kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu gagasan utama. Paragraf berperan penting dalam menyusun alur pikiran penulis agar informasi, ide, atau pesan dapat tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Fungsi utama paragraf adalah menyusun ide menjadi bagian-bagian yang runtut, menjadi kejelasan pesan, serta menciptakan keteraturan dalam penulisan. Baik, cukup segitu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.